Musim ini, Marc Marquez sudah meraih 3 kemenangan. Pebalap Repsol Honda tim ini semakin percaya diri menghadapi musim depan. Marc Marquez tak bisa berbuat banyak di musim 2021 ini. Sejak awal musim hingga pertengahan, dia cukup kesulitan beradaptasi dengan RC213V. Selain karena motornya yang musim ini bermasalah, kondisi fisik Marc Marquez juga belum prima sepenuhnya. Sehingga, dia belum bisa mengendarai motornya seperti biasanya. Tapi, di paruh kedua musim ini, Marquez sudah semakin kompetitif. Dia mulai sesumbar bakal tampil jauh lebih kompetitif dan bisa bersaing ketat dengan juara dunia MotoGP 2021, Fabio Quartararo. Fabio dan Pecco Bagnaia ada di level yang berbeda tahun ini. Dari segi kecepatan, Pecco sangat kencang, tapi Fabio paling konsisten, ujar Marquez, dikutip dari Speedweek.com. Marquez menambahkan, Quartararo tak hanya konsisten, tapi juga kencang. Selain itu, Quartararo juga tetap mampu finish di 5 besar atau bahkan naik podium, sekalipun mengalami masalah. Sekarang, ini adalah waktunya untuk belajar dari apa yang sudah dia lakukan dan untuk bekerja agar kami bisa bersaing dengannya tahun depan, kata Marquez. Marquez mengatakan, tahun depan akan sulit, tapi tujuan utamanya adalah merebut kembali gelar juara dunia MotoGP. Pebalap yang menjadi incaran utama tentunya adalah Quartararo. Sebab, dialah juaranya. Ini akan sulit, tapi kami akan mencobanya, tutur Marquez. Maka itu, Honda dan seluruh pasukannya lebih fokus untuk mengembangkan RC213V untuk musim depan. Musim ini masih tersisa 2 seri, yaitu MotoGP Algarve di sirkuit Portugal dan MotoGP Valencia di sirkuit Ricardo Tormo. Kemungkinan Marquez untuk meraih kemenangan juga cukup besar di kedua sirkuit itu. Fabio Quartararo menjawab rumor soal peluang pindah ke Ducati pada 2022 setelah juara MotoGP 2021 bersama Yamaha di Emilia-Romagna. Dikutip dari Motosan, isu Quartararo bisa menggunakan motor Ducati pada musim depan muncul dari supporter. Quartararo tidak membantah peluang pindah tim. Sebaliknya, kans berganti motor itu tetap diakui pembalap asal Prancis tersebut. Saat ini semuanya terbuka untuk masa depan. Kami harus mendengarkan semuanya, ujar Quartararo. Tetapi, saat ini fokus saya pada balapan terakhir. Terlalu cepat membicarakan tentang 2022. Manajer saya Eric Mae yang mengatur semuanya, ucap Quartararo. Di luar rumor Quartararo bisa pindah ke Ducati, mantan pembalap Petronas itu juga menginginkan peningkatan performa pada motor Yamaha. Salah satu aspek yang dikeluhkan Quartararo dari performa motor Yamaha pada musim ini adalah kesulitan menyalip di tikungan kering. Motor Yamaha juga dianggap Quartararo bermasalah saat di sirkuit Austin dan di trek lurus panjang. Saya belajar banyak dengan Yamaha, motornya berjalan sangat baik dan saya senang, tetapi ada 2 atau 3 hal yang perlu ditingkatkan. Yang pertama adalah tenaga, kata Quartararo. Para mekanik tahu mereka harus berkonsentrasi pada mesin. Jika kami dapat meningkatkan kecepatan kami, itu akan lebih baik bagi kami dan lebih mudah dalam balapan, tutur Quartararo mengakhiri. Di penghujung kompetisi, pembalap Yamaha SRT, Valentino Rossi, kembali membahas keterpurukan Yamaha. Menurut Rossi, motor Yamaha saat ini tak sebagus yang dulu. Penyebabnya bukan dari pihak internal Yamaha, melainkan karena aturan pemakaian Electric Control Unit alias ECU. Diketahui, tim Yamaha saat ini sedang merasakan manisnya gelar juara dunia MotoGP lagi pada tahun ini melalui Fabio Quartararo. Fabio Quartararo yang menjalani debut bersama tim Monster Energy Yamaha pada musim ini berhasil mengunci titel champion dunia pada balapan MotoGP Emilia-Romagna 2021. Hasil finish di urutan keempat cukup untuk mengantar Quartararo menjadi juara karena sang rival terdekat, Francisco Bagnaia, gagal finish. Dengan 2 balapan tersisa dan selisih 65 poin di antara mereka, perolehan poin Quartararo dipastikan tak bisa dikejar Bagnaia. Prestasi ini tentu membuat Yamaha sekali lagi diperhitungkan sebagai tim elit. Sejarah mencatat,
Kali terakhir Yamaha merengkuh titel champion dunia ialah pada MotoGP 2015 melalui Jorge Lorenzo. Tak cuma mengamankan gelar juara dunia, Yamaha juga mampu menjadikan persaingan musim tersebut sebagai arena kompetisi internal mereka. Selain Lorenzo, Valentino Rossi juga menjadi kandidat kuat juara dunia MotoGP 2015. Pada akhir musim, Lorenzo menjadi juara dunia, sedangkan Rossi menyandang predikat runner-up. Akan tetapi, pencapaian ini meredup ketika MotoGP resmi memperkenalkan aturan pemakaian ECU tunggal pada tahun 2016. Menurut Rossi, gara-gara regulasi tersebut, motor Yamaha jadi tak bisa bersaing dalam meraih gelar juara dunia MotoGP. Motor kami adalah motor fantastis selama kami menggunakan perangkat elektronik milik Yamaha sendiri, kata Rossi dikutip dari Crash. Sebelumnya, Rossi acap kali mengeluhkan performa ban Michelin yang dianggap menyulitkannya dalam memacu motor YCR M1. Namun, kini sosok berjuluk The Doctor itu menilai biang utama permasalahan motor M1 adalah ECU yang dikembangkan Magneti Marelli. Sistem persatuan Magneti Marelli berisi fungsi perangkat keras dan lunak yang identik. Tak cuma itu, produsen ECU juga memasukkan data kalibrasi mereka sendiri, yang memutuskan jika hal ini terjadi, solusinya begitu untuk memaksimalkan kinerja setiap motor balap. Motor M1 adalah proyek yang sangat Jepang. Semua insinyur berasal dari Jepang, ucap Rossi. Bagi saya, kami selalu mendapat banyak masalah saat memakai ECU standar dari Magneti Marelli di level maksimal. Motor Yamaha mengalami penurunan besar saat kami mengganti ini, kata Rossi lagi. Kendati Rossi menganggap permasalahan motor YCR M1 ada di ECU, faktanya, Fabio Quartararo berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2021. Tim pabrikan Yamaha juga berpeluang menyabet Triple Crown pada musim ini melalui gelar juara dunia pembalap, konstruktor, dan tim. Jika hal itu terjadi, maka pencapaian tersebut bakal menjadi yang pertama sejak tahun 2015. Francisco Bagnaia menjadi salah satu kandidat pembalap yang bakal menjadi juara dunia MotoGP 2021. Namun harapan menjadi juara dunia MotoGP 2021 pupus akibat dirinya terjatuh saat GP Emilia-Romagna berlangsung. Hal ini membuat perolehan poin di klasemen sementara sudah tak mampu mengejar Fabio Quartararo. Dan akhirnya Fabio Quartararo didaulat menjadi juara dunia. Namun Francisco Bagnaia menyebut kalau MotoGP 2021 bukan menjadi target utamanya. Target kami tahun ini adalah untuk belajar dan berkembang. Karena tahun lalu saya masih jauh dari masuk 10 besar secara konsisten, ujar Bagnaia dikutip dari Speedweek. Tahun ini bukan tahun untuk memenangi kejuaraan dunia, tetapi untuk belajar. Lebih dari itu hanya nilai tambah positif, terangnya. Bagnaia juga mengatakan bahwa ia melihat terdapat kemajuan dari segala sisi, baik bagi dirinya, tim, maupun pencapaian. Saya merasa hebat, perasaan dengan tim dan motornya luar biasa. Kami melakukan pekerjaan dengan baik karena kami sekarang berada di posisi kedua di kejuaraan dunia, pungkas Bagnaia. Francisco Bagnaia akan mencoba peruntungan di MotoGP 2022. Ia berharap mampu meraih gelar juara dunia musim depan.